Ada seri spin-off-nya Sonic yang wajib buat kalian tonton, series Knuckles. Dan seperti namanya, series ini bakal ngebawa kita ke dalam petualangan barunya Knuckles di Echidna yang sekarang tinggal di bumi. So, di video kali ini kita bakal nge-breakdown, nge-recap, dan ngejelasin ending dari series Knuckles. Tapi sebelum mulai, spoiler warning dulu nih buat kalian yang belum nonton seriesnya. Karena ya kita bakal ngebahas semua plot dan ending dari ceritanya. So, kalau udah siap buat spoiler, langsung aja. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Knuckles adalah seri spin-off sekaligus series pertama dari Sonic the Hedgehog Cinematic Universe. Berfokus pada cerita petualangan Knuckles di Echidna, bestinya Sonic dan Tails yang jadi penjaga dari Master Emerald di bumi. Series ini diproduksi langsung sama Paramount Pictures dan punya 6 episode yang semuanya dirilis dari tanggal 26 April di platform Paramount Plus yang belum masuk Indonesia. Series Knuckles ini mengambil setting timeline di antara Sonic the Hedgehog 2 dan Sonic the Hedgehog 3 yang bakal tayang di akhir tahun ini. Nah, series ini awalnya menceritakan bagaimana struggle-nya Knuckles untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya di bumi, tepatnya di Green Hill. Ini karena Knuckles udah terbiasa hidup sebagai warrior, yang bikin Knuckles ini banyak bikin berbagai masalah di rumahnya Maddie dengan lifestyle warriornya. So, mau nggak mau, Maddie harus menghukum Knuckles dengan mengurungnya di rumah supaya dia jerah. Saat Knuckles menjalani hukumannya, Knuckles tiba-tiba didatengin sama roh kepala suku Echidna yaitu Pachacamac yang ngasih Knuckles advice untuk mengangkat seorang murid dan melatihnya sesuai tradisi suku Echidna. Nah, murid itu adalah Wade Whipple, wakil dari Sheriff Tom Wachowski di kepolisian kota Green Hill. Dan kebetulan saat itu Wade baru aja dikeluarin dari tim bowlingnya yang bernama The Warrior setelah kalah sama bocil SD. So, Knuckles kemudian kabur dari rumah Maddie dan ngelatih Wade untuk jadi The True Warrior. Wade pun setuju dan akhirnya ngebawa Knuckles untuk nemenin dia ke turnamen bowling yang akan dia ikuti di kota Reno, Nevada. Perjalanan mereka pun dimulai, tapi tanpa mereka sadari, organisasi rahasia pemerintah yang bernama GUN ternyata udah mengawasi gerak-gerik Knuckles yang keluar dari kota Green Hill. Nah, ini kemudian dimanfaatkan sama dua agen GUN yang berkhianat, yaitu Mason dan Wolfby. Mereka berkhianat untuk menangkap Knuckles dan menjualnya ke seseorang yang di series ini dikenal sebagai The Buyers. The Buyers sendiri dulunya diceritakan sebagai mantan agen dari organisasi GUN dan anak buah dari Dr. Robotnik. Tapi sejak Dr. Robotnik menjadi gila karena terobsesi sama Sonic, organisasi GUN akhirnya mencoba menghapus semua koneksi mereka dengan Dr. Robotnik dan para pengikutnya, termasuk si The Buyers yang diburu sama organisasi GUN, sehingga ini akhirnya membuat The Buyers ini menjadi pedagang senjata ilegal di black market. The Buyer sendiri membutuhkan kekuatan Knuckles sebagai power source buat senjata buatannya. So, untuk mewujudkan itu, The Buyers akhirnya memfasilitasi Agent Mason dan Wolfby dengan teknologi Robotnik yang ditenagai sama bulu dari Knuckles. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil melacak Knuckles dan Wade di sebuah arena bowling. Pertarungan pun terjadi dan Knuckles berhasil ditangkap sama Wolfby. Mereka kemudian membawa Knuckles ke sebuah penginapan dan nunggu The Buyers untuk bertransaksi sama mereka. Beruntungnya, sebelum The Buyers datang, Wade akhirnya berhasil menyusup ke penginapan itu dan menyelamatkan Knuckles. Mereka berdua pun kabur dan melanjutkan perjalanan ke kota Reno. Sayangnya, karena aksi Wade, dia akhirnya menjadi buronan dengan bounty besar yang diincar sama seluruh bounty hunter di Amerika. Ini membuat Wade dan Knuckles terpaksa bersembunyi di rumah ibu Wade, yaitu Wendy yang ada di kota Boise, Idaho. Sesampainya di sana, mereka ketemu sama ibu Wade yang bernama Wendy dan kakak perempuan Wade yang bernama Wanda yang adalah agen FBI. Di sana Wade juga akhirnya menceritakan ke Knuckles soal masa kecilnya yang selalu diajak main bowling sama ayahnya yang bernama Peter Whipple. Tapi semuanya berubah ketika satu hari Peter Whipple ini meninggalkan Wade tanpa alasan. Sejak itulah Wade jadi punya trust issue sama ayahnya dan menganggap kalau bowling adalah sesuatu yang berharga buat dia. Makanya di sini Wade berusaha untuk pergi dan bertanding di kompetisi bowling di Reno supaya dia bisa ketemu dan menyelesaikan trauma masa kecilnya dengan bapaknya yang sekarang udah jadi pemain bowling pro bernama Pistol Peter Whipple. Anyway, setelah mereka makan malam di sana, rumah ibu Wade tiba-tiba diserang sama bounty hunter yang datang untuk menangkap Wade. Singkat cerita, Knuckles dan Wendy kemudian kerjasama untuk mengalahkan para bounty hunter satu persatu. Sampai akhirnya mereka berhasil mengamankan Wade dan seisi rumah. Keesokan paginya, seorang bounty hunter bernama Jack Sinclair, mantan partner bowlingnya Wade, akhirnya menangkap Wade dan berusaha untuk mengkolek bounty rewards-nya. Di sisi lain, Knuckles memilih untuk tidak menyelamatkan Wade supaya Wade bisa belajar mandiri sebagai seorang kesatria.
Jack kemudian mengurung Wade di kurungan listrik yang membuat Wade pingsan di sana. Saat pingsan, Wade masuk ke Realm Great Battleground in the Sky, di mana di sana dia bertemu dengan Chief Pachacamac yang mengajari Wade cara untuk menjadi The True Warrior. Wade akhirnya mengetahui rahasia dari para kesatria di mana kekuatan mereka berasal dari hati. Wade pun akhirnya berhasil kabur dari kurungan Jack dan menantang Jack untuk berduel. Singkat cerita, Wade pun akhirnya berhasil mengalahkan Jack dan melanjutkan perjalanannya ke kota Reno bareng sama Knuckles, ibunya Wendy, dan Wanda. Sesampainya di Reno, Wade kemudian bertanding di kompetisi bowling dan ketemu sama ayahnya Pete yang somehow mulai bonding kembali sama Wade. Melihat kedekatan mereka, si Wendy ibunya ini memperingatkan Wade kalau Pete mungkin bakal meninggalkan dia lagi. Di sisi lain, Mason dan Wolfby yang gagal menangkap Knuckles akhirnya dibawa paksa sama The Byers ke markasnya. Beruntungnya saat The Byers hampir membunuh mereka, Wolfby berhasil meyakinkan The Byers kalau mereka bakal menangkap lagi si Knuckles. Dan The Byers pun akhirnya percaya untuk membebaskan mereka. Kembali ke Reno, Wade dan ayahnya Pete ini akhirnya berhasil mencapai babak final di pertandingan bowling. Nah, karena Pete nggak mau punya saingan, Pete kemudian menjebak Wade dengan ngebawa dia ke Wolfby dan Mason yang ternyata udah menculik ibunya, si Wendy, dan juga Wanda. Mereka kemudian memaksa Wade untuk membawa Knuckles ke tempat mereka dengan mengancam nyawa Wendy dan Wanda. Mau nggak mau, Wade akhirnya menuruti permintaan mereka dan mengarahkan Knuckles untuk ditangkap. Tapi tanpa mereka tahu, sebenarnya Knuckles sendiri dari awal udah sadar dan mendengar semua rencana mereka. Knuckles pun kemudian bertarung dengan Mason dan Wolfby. Pertarungan selesai dengan kekalahan mereka yang terhisap ke dalam portal ring yang mereka buat. Setelah kejadian itu, Wade kemudian melanjutkan pertandingan dan berhasil mengalahkan Pete di babak final dengan perfect game. Sementara itu di luar arena, The Byers akhirnya turun tangan sendiri melawan Knuckles dengan menggunakan mecha suit-nya. Awalnya, The Byers berhasil menyerap kekuatan Knuckles dan membuatnya tidak sadarkan diri. Tapi setelah Wade datang menyelamatkan Knuckles, Knuckles akhirnya termotivasi untuk bangkit lagi dan menggunakan jurus Flame of Disaster-nya untuk mengalahkan The Byers. In the end, Wade berhasil merebut trofi kejuaraan bowling dari Pete dan series pun berakhir dengan Wade yang akhirnya melanjutkan petualangannya bersama Knuckles. Ceritanya udah, sekarang kita masuk ke pembahasan detail dan easter eggs yang ada di sepanjang series ini. Kita mulai dari episode 1. Nah, episode 1-nya dibuka dengan Knuckles yang berlari melewati berbagai obstacle yang berbahaya dengan menggunakan berbagai move dan skill yang persis seperti di versi gamenya. Knuckles kemudian mengakhiri larinya dengan melewati sebuah papan kayu bergambar dirinya yang sebenarnya ini merupakan referensi dari gold plate di game Sonic the Hedgehog klasik yang selalu muncul ketika player menyelesaikan setiap level stage. Nah, Knuckles sendiri memulai petualangannya bersama Wade setelah mendapatkan advice dari kepala suku Echidna yaitu Pachacamac. Kalau di lore gamenya, Pachacamac adalah seorang warlord dan kepala suku yang memimpin klan Echidna 3000 tahun yang lalu. Di masa kepemimpinannya, Pachacamac berhasil memperluas kerajaan klan Knuckles dengan terus berperang dan merebut wilayah dari negara tetangganya. Sayangnya ini nggak membuat Pachacamac puas, so dia akhirnya berencana untuk mencuri Master Emerald untuk memperbesar kekuatan perang dari klan Knuckles. Singkat cerita, Pachacamac dan pasukannya menyerang Altar of Emerald yang jadi tempat penyimpanan Master of Emerald. Serangan mereka akhirnya memicu kemarahan dari Chaos, dewa yang menjaga Master Emerald. Chaos yang dikuasai oleh kemarahannya akhirnya bertransformasi menjadi monster Perfect Chaos dengan menggunakan energi negatif dari Master Emerald. In the end, Perfect Chaos pun mengamuk dan membunuh Pachacamac beserta pasukannya. Pachacamac juga dikenal sebagai ayahnya Tikal, seorang putri dari suku Echidna yang mengorbankan tubuhnya untuk menyegel Chaos di dalam Master Emerald supaya Chaos tidak menghancurkan dunia. Nah, kalau di versi filmnya, Pachacamac ini awalnya ditis di film Sonic the Hedgehog pertama sebagai kepala suku dari suku Echidna yang ngelit pasukannya buat menyerang Sonic dan juga penjaganya yaitu Longclaw, supaya mereka ini bisa mendapatkan info soal keberadaan Master Emerald yang dicuri dan disembunyikan sama klan burung hantu Longclaw di bumi. Pachacamac jugalah yang menembakkan panah yang langsung melukai Longclaw saat dia melindungi Sonic. Dari sini nggak diketahui lagi nih soal keberadaan Pachacamac, tapi ngelihat dari eksistensinya sekarang sebagai hantu, ada kemungkinan kalau Pachacamac ini mati setelah dia berkonflik dengan klan burung hantu Longclaw untuk merebut Master Emerald. Episode ini juga mereveal bagaimana organisasi GUN mengawasi keberadaan dari 3 alien termasuk Sonic, Tails, dan Knuckles. Nah, kalau di lore gamenya, GUN adalah organisasi militer dan keamanan internasional yang punya tugas untuk melindungi bumi dari segala macam ancaman, terutama dari Eggman Empire dan invasi alien Black Arms. Nah, kalau di filmnya, GUN diceritakan sebagai organisasi rahasia pemerintah yang mengawasi dan melindungi bumi dari ancaman makhluk ekstraterestrial.
Gun sendiri awalnya dibentuk setelah kejadian pertarungan Sonic dan Dr. Robotnik di San Francisco. Sejak itu, mereka terus mengawasi keberadaan alien seperti Sonic, Knuckles, dan Tails dan terus berusaha untuk menghentikan ancaman jahat dari Dr. Robotnik. Salah satu dari agen Gun bilang kalau dia harus melaporkan kepergian Knuckles ke Commander Walter. Nah, Commander Walter sendiri adalah salah satu komandan di Angkatan Darat Amerika yang sekaligus menjadi komandan dari organisasi Gun. Karakter ini sendiri kalau di game terinspirasi dari karakter The Commander atau Shirei-kan. Dia ini adalah panglima tertinggi dari organisasi Gun yang punya dendam sama Shadow the Hedgehog. Di perjalanan, Wade memanggil Knuckles dengan sebutan Knuckles Cage yang merefer ke aktor legend Nicolas Cage. Dan saat mereka berkendara, terlihat Knuckles yang doyan banget sama anggur. Which is, ini sebenarnya akurat banget dengan karakter Knuckles yang di game Sonic the Hedgehog 3 itu diceritakan punya makanan favorit yaitu anggur. Next, saat Knuckles berhadapan sama Agent Mason di area bowling, di sini terdengar Agent Mason yang bilang, "Do I look like I need your power?" yang merupakan callback dari kata-kata yang dulu diucapkan sama Knuckles saat pertama kali berhadapan sama Sonic. Knuckles kemudian meninju Agent Mason sampai dia nabrak beberapa game arcade lama. Di sini salah satu gamenya adalah game Golden Axe, dimana ini adalah game arcade legend buatannya Sega. Di sini juga ada game arcade Teenage Mutant Ninja Turtles yang filmnya sekarang lagi digarap Paramount Pictures. Masuk ke episode 2, Agent Mason dan Wogby yang berhasil menangkap Knuckles akhirnya menunggu The Buyers di sebuah penginapan fancy bernama Ice Cap Ski Resort. Dimana nama ini sebenarnya nge-refer ke salah satu stage level di game Sonic the Hedgehog 3, yaitu Ice Cap Zone yang identik dengan salju dan es. Knuckles pun kabur dan ngegendong Wade, dan di sini Knuckles akhirnya menggunakan salah satu move ikoniknya di game, yaitu gliding dengan menggunakan tubuhnya. Mereka kemudian terbang dan di langit terlihat siluet mereka yang sekilas mengambil referensi dari salah satu momen di film E.T. Lanjut ke episode 3, dimana kalau kita perhatikan kamarnya Wade, kita bisa menemukan referensi pop culture di era 80-an sampai 90-an. Mulai dari poster film jadul seperti Robocop, Rambo, Robin Hood, Wayne World, Total Recall, dan Speed yang dibintangi sama Keanu Reeves. Dimana Keanu Reeves ini bakal jadi pengisi suara untuk karakter Shadow the Hedgehog di film Sonic the Hedgehog 3. Wade di sini juga ngedengar musik All the Small Thing-nya Blink-182 dan menggunakan spray dari kartun Teenage Mutant Ninja Turtles. Moving on ke episode 4. Saat Wade masuk ke Realm The Great Battleground in the Sky, Pachacama kemudian ngejelasin origin story bagaimana Knuckles mendapatkan kekuatan supernya. Di sequence ini kita ditis sama konflik antar suku Echidna dan suku burung hantu Longclaw, dimana di lore-nya diceritakan kalau kedua suku ini memang saling berkonflik setelah para burung hantu mengambil Master Emerald yang dibuat sama suku Echidna demi memperbesar kekuatan mereka untuk memulai perang. Selain itu, kita juga ditis dengan cerita ayahnya Knuckles yang mati setelah join ke pasukan Echidna yang saat itu sedang berkonflik sama suku Longclaw untuk mencari keberadaan Master Emerald. Dan di beberapa partnya kita di-reveal dengan Wade dalam kostum Knuckles yang terlihat berlari mengumpulkan ring di berbagai tempat, dimana ini merefer ke stage Green Hill Zone dari game Sonic the Hedgehog pertama dan juga di game Sonic the Hedgehog 2 bonus stage. Anyway, setelah kematian ayahnya dan desa Echidna yang dibakar sama suku Longclaw, ini membuat Knuckles menjadi the last Echidna yang berhasil survive. Sejak itu, Knuckles memulai petualangannya ke seluruh galaksi untuk menemukan Sonic the Hedgehog yang dia percaya sebagai kunci untuk menemukan Master Emerald. Nah, dalam prosesnya seperti yang ditis di sequence ini, Knuckles akhirnya berhadapan sama Fire Demon dan mendapatkan power up berupa tinju api yang bernama Flames of Disaster. Karakter Fire Demon ini sekilas mirip sama karakter iblis yang muncul di game Sonic the Hedgehog 2006. Basically, iblis sendiri merupakan monster yang tercipta dari eksperimen Solaris Project yang bertujuan untuk mengambil energi source dari Dewa Matahari Solaris. Turns out, eksperimen ini gagal dan malah menciptakan dua monster, yaitu Mayfield the Dark yang merupakan perwujudan dari pikiran licik Solaris, dan Iblis, monster lava batuan yang merupakan perwujudan dari kekuatan mentah Solaris. Setelah kelahirannya, iblis ini kemudian disegel di jiwa Princess Alice, putrinya Duke of Soleanna, sebelum akhirnya dia berhasil dibebaskan sama Dr. Eggman yang mengincar kekuatan iblis untuk menaklukkan dunia. In the end, iblis ini sendiri berhasil dikalahkan sama Super Sonic, Super Shadow, dan Super Silver. Anyway, dua episode terakhir di series ini mengambil setting tempat di Kasino Kota Rino yang kalau dilihat-lihat sekilas ini tampilannya mirip dengan Kasino Night Zone dari game Sonic the Hedgehog 2. Singkat cerita, The Buyers akhirnya dikalahkan sama Knuckles dan tidak diketahui nasibnya lagi.
Nah, kalau dia masih hidup, ada kemungkinan dia ini bakal menjadi arch nemesisnya Knuckles seperti Dr. Robotnik yang jadi musuh bebuyutannya si Sonic. Di sini Byers memiliki kemampuan menggunakan teknologi Robotnik untuk menyerap dan memanipulasi energi dari Knuckles. Nah, bukan nggak mungkin The Byers nantinya bakal menciptakan sebuah robot klon dari Knuckles yang punya kekuatan yang sama kayak Knuckles. Kayak di game ketika Dr. Robotnik ini menciptakan robot metal Knuckles untuk menghadapi Knuckles di World Grand Prix. Dan terakhir, series ini punya satu post credit scene yang nge-reveal bagaimana Knuckles melanjutkan petualangannya bersama Wade. Dimana di sini terlihat Knuckles memakai topi cowboy yang nge-refer ke penampilan Knuckles di film animasi Sonic the Hedgehog The Movie yang rilis pada tahun 1996, dan dia di sini menaiki moge yang juga terinspirasi dari motor yang dipakai sama Shadow di gamenya. So what's next? Setelah menjalankan petualangannya dengan Wade, ini sepertinya bakal memotivasi Knuckles untuk menganggap bumi sebagai rumahnya. Karena sebelumnya dia kesulitan untuk beradaptasi hidup di bumi. Dan dari sinilah dia bakal terus menjalankan role-nya sebagai seorang kesatria atau warrior. Dimana nextnya Knuckles bakal teaming up dengan Sonic dan juga Tails untuk menghadapi musuh baru di Sonic the Hedgehog 3, yaitu Shadow the Hedgehog. So itu dia semua hal yang bisa kita bahas dan breakdown dari series Knuckles. Kalau ada hal-hal yang gue lewatkan atau kalian punya teori atau bahasan sendiri, boleh nih ditulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi bareng-bareng. Nah, kalau kalian penasaran sama universe Sonic the Hedgehog, kalian bisa langsung aja nonton video breakdown dan ending explain untuk film Sonic the Hedgehog pertama dan juga kedua yang juga udah gue upload beberapa waktu lalu setelah filmnya dirilis. Dan thank you udah nonton video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.